Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din, rabbi zidna ilma, amin. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk kembali melanjutkan pembahasan sebuah matan ilmiah, ya, itu Tuhfatul Atfal. Pada beberapa pekan lalu kita sudah membahas beberapa hukum terkait dari hukum nun sakinah. Ya, kita mereview sejenak. Ya, hukum nun sakinah yang pertama adalah izhar, ya. Hukum nun sakinah yang pertama adalah izhar, ya, yang bertemu dengan 6 huruf tenggorokan. Yang namanya izhar apa? Izhar halqi, ya. Kenapa dinamakan izhar halqi? Karena izharnya bertemu dengan huruf-huruf yang makhrajnya keluar dari tenggorokan. Kita sebutkan sama-sama hurufnya. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itu adalah huruf-huruf izhar dibaca dengan jelas tanpa adanya gunah tambahan, ya, masih ingat ya, tanpa adanya gunah tambahan. Kemudian hukum yang kedua adalah al-idgham, ya. Idgham yang mana idgham ini terbagi menjadi 2 dari sisi gunnah, ya. Terbagi menjadi 2 dari sisi gunnah. Yang pertama idgham bi gunnah, ya, yang hurufnya terangkum dalam kata yarmalun, ya, nun mim waw. Kemudian yang kedua idgham bila gunnah, ya, yang huruf-hurufnya lam dan ro. Kemudian idgham juga terbagi menjadi 2 dari sisi dari sisi apa? Kesempurnaan. Ya, yang pertama ada idgham apa? Idgham kamil, ya, yaitu huruf pertama nun sukun atau tanwinnya melebur ke huruf kedua secara sempurna tanpa menyisakan makhraj dan sifat, melebur sempurna. Kemudian idgham yang kedua idgham naqis, ya. Huruf pertama masuk kepada huruf kedua tetapi masih menyisakan sebagian sifat dari huruf yang pertama. Ya, nanti dibaca-baca lagi. Kemudian hukum yang ketiga kemarin juga kita sudah bahas, al-iqlab, ya. Iqlab atau qalab, ya. Yang mana huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dirubah menjadi huruf mim secara lafal, secara pelafalan, ya, secara lafaz, bukan secara tulisan, ya. Dan pada iqlab ini para ulama berbeda pendapat. Apakah cara mengucapkannya mimnya dengan merapatkan kedua bibir ataukah dengan memberikan celah sedikit, ya. Kemarin kita sudah bahas. Dan insya Allah hari ini kita melanjutkan pembahasan hukum yang keempat, yaitu hukum ikhfa, ya, ikhfa hakiki, ya, hukum ikhfa. Ini karena keterbatasan tempat, ya, qadarullah. Nulisnya juga jadi susah, ya. Ya, insyaallah.
Ya, hukum yang keempat adalah ikhfa hakiki. Ya. Perlu diketahui kenapa sih dinamakan ikhfa hakiki? Karena ini adalah ikhfa yang benar-benar ikhfa. Ada yang namanya ikhfa syafawi, ya. Kenapa dinamakan hakiki dan syafawi? Untuk membedakan antara ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Ikhfa sebenarnya kan Ya, ikhfa yang sebenar-benarnya nih, ya. Untuk membedakan antara ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi karena beda hurufnya. Ya, beda hurufnya. An-Nazim dalam baitnya mengatakan, silakan dibuka matanya. Warabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsin min ba'di asrin ramzuha fi kilmi hazal baiti qad doman tuha sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum toyiban zid fi tuqandu zolima. An-Nazim mengatakan bahwa hukum yang keempat adalah ikhfa pada sisanya dari huruf-huruf hijaiyah yang telah wajib menurut yang utama atau menurut ulama ahli qiraah yang terdapat pada 15 huruf yang telah aku himpun yang rumusnya telah aku himpun dalam bait ini, ya, yang rumusnya telah aku himpun dalam bait ini. Sif za sanakam jada syakhsun qad sama dum toyiban zid fi tuqandu zolima. Coba kita baca sama-sama hurufnya. 1, 2, 3. Sif za sanakam jada syakhsun qad sama dum toyiban zid fi tuqandu zolima. Dari bait tersebut ternyata disitulah disebutkan huruf-hurufnya, ya, dan itu juga bukan sekedar bait saja, tetapi melainkan ada artinya, ya, melainkan ada artinya yang kurang lebih seperti ini. Bersifatlah dengan sifat mulia, karena berapa banyak orang yang menjadi mulia dengan sifat tersebut. Tetaplah melakukan kebaikan, tambahkanlah ketakwaan, dan tinggalkanlah kezaliman. Ya, jadi ulama yang membuat matan-matan atau syair ini luar biasa. Mereka bisa membuat syair dengan kata-kata yang pas tapi ada maksudnya. Maksudnya hurufnya ini. Paham kan? Susah itu. Apalagi belakang-belakangnya sama biasanya. Ya. Sif za sanakam. Kita tulis dulu ya. Silakan dibaca-baca dulu. An-Nazim mengatakan bahwa huruf-huruf ikhfa itu kalimatnya telah terangkum dalam bait ini.
Sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqandu zalima. Hurufnya yang mana aja yang depan-depannya? Sif hurufnya apa nih? Sod. Terus? Terus zal. Zal ya. Terus? Sa. Terus? Kaf. Terus? Jim ya, bukan ja. Jim. Terus? Shin. Terus? Kof. Terus? Sin. Terus? Dal. Terus? Ko. Zai. Fa. Ta. Dod. Zo. Ini adalah huruf-huruf dari ikhfa hakiki. Hafal nggak nih? Ya, atau dengan bahasa gampangnya hurufnya adalah sisa dari huruf izhar, idgham dan iqlab. Apa aja hurufnya? Kalau kita udah hafal bisa tuh kita nanti mengecer dalam pikiran kita. Hamzah bukan nih, ba bukan nih, ta oh ya ta, sa, ja, da, za, zai, sin, shin, sod, dot. Nah, gitu ya. Kalau dapet nanti bisa ya. Keluar ulangan ya. Nanti keluar ulangan ya. Dihafalkan. Ini ngapalin huruf-huruf hukum ini wajib dihafalin. Ya, kenapa wajib dihafalkan? Inilah hukum. Kalau antum tidak hafal hukum, nanti antum nggak bisa baca. Kebiasaan. Ketabrak aja nanti semuanya. Nggak urut nggak apa-apa. Kalau bisanya dihafal. Ya, kalau bisanya dihafal, tapi kalau enggak, antum pakai metode antum diurut aja kayak tadi, dicecer tuh. Nah, silakan pilih metode yang termudah untuk antum menghafal. Iya, kita lanjutkan. Ini adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. Ada berapa? Ada 15. Kita ulangi ke definisi dulu, anak yang terlewat tadi. Definisi ikhfa ya berasal dari kata as-satr ya, yang artinya menutup atau mencegah. Menutup atau mencegah. As-satr. Ya, as-satr. Menutup atau mencegah. Sedangkan secara istilah menurut Dr. Ayman adalah nutoku biharfin bisifatin bainal izhari wal idgham. Sedangkan menurut istilah ikhfa itu adalah mengucapkan huruf dengan sifat di antara, juga nanti keluar definisi-definisi tentang hukum nanti keluar ya. Dengan sifat di antara baina izhari wal idgham, di antara izhar dan idgham, dengan mentanggalkan tasydid. Ya, dengan menanggalkan tasydid. Dengan menanggalkan tasydid atau meniadakan tasydid maksudnya ya, meniadakan tasydid. Dan memberikan gunnah dari huruf yang pertama. Dan memberikan gunnah dari huruf yang pertama. Sudah? Ya, dari sini antum pahami bahwa ikhfa itu adalah pengucapannya di antara izhar dan di antara idgham. Coba bayangkan nih. Izhar ya. Contoh. Nun sukun ketemu hamzah. Ini tentang nun sukunnya. Nun sukunnya itu dibaca dengan jelas, menyentuh ke makhrajnya. Man, itu enggak? Man, aman. Man. Menyentuh nun sukunnya? Iya. Dan juga dari hidung berasa enggak? Man, aman. Coba. Aman. Nun sukun maksudnya sini ujung lidah. Ketemu nggak langit-langit? Man. Tidak. Itu ya. Man, aman dan dari hidung juga ada. Itu izhar. Karena idgham ya, idgham.
idgham contoh. Mir rabbihim, coba. Mir rabbihim. Apakah nunnya lewat hidung? Mir rabbihim. Tidak, langsung ke ro, hilang dari hidung, hilang, dan dari lidah juga hilang. Mir rob, langsung ke huruf ro. Itu idgham. Izar nyentuh sempurna, di lidah nyentuh, di hidung ada. Idgham di lidah nggak ada, di hidung nggak ada. Ikhfa, kalau ikhfa nih perbedaannya adalah di lidah dia nggak nyentuh, tapi dia persiapan. Antum, coba ucapkan. Antum, lidah mengambang, rasakan. Antum. Ada guna dari hidung. Antum. Ada? Inilah perbedaan. Maksudnya adalah sifat di antara izhar dan idgham tuh kayak gitu maksudnya. Suaranya samar. Lidah kalau nyentuh langsung jadi idgham, atum, atau jadi izhar, antum. Paham? Tapi ikhfa enggak di antara kedua sifat tersebut. Paham tidak nih? Itu yang dimaksud dengan pengucapan di antara izhar dan idgham. Kemudian sebab terjadinya ikhfa disebabkan karena huruf-huruf ikhfa tersebut letaknya tidak terlalu jauh. Kita maksudnya dari mana? Dari huruf nun ya. Ini kan kita berbicara tentang hukum nun sukun dan tanwin ya. Jadi parameternya adalah nun sukun. Ukurannya nun sukun ya. Apa sebab terjadinya ikhfa? Karena huruf-huruf ikhfa itu makhrajnya terlalu jauh dari afwan. Makhrajnya tidak terlalu jauh dari nun. Ya, tidak terlalu jauh dari nun dan juga tidak dekat atau tidak sama dengan nun. Ini sebab terjadinya ikhfa. Ya. Dan tidak satu makhraj atau tidak dekat. Ya. Paham gak kata-kata ini nih? Nah, jelasin lagi ya. Sebab terjadinya ikhfa adalah karena huruf-huruf ikhfa makhrajnya tidak terlalu jauh dari nun dan juga tidak satu makhraj atau tidak terlalu dekat. Contoh yang terlalu jauh itu apa? Hamzah, ha, ain ha, goin kho, ada di tenggorokan. Nun di depan sini. Huruf izhar ada di tenggorokan. Dia udah melewati beberapa makhraj, melewati makhraj lam, melewati makhraj ro, melewati makhraj jim, shin, ya di tengah lidah, melewati makhraj dot di sisi lidah, melewati makhraj qaf dan kaf. Baru dia paling belakang. Nah, itu izhar, enggak jadi ikhfa, paham? Sedangkan juga idgham. Idgham itu kenapa terjadi idgham? Karena terlalu dekat atau satu makhraj dengan nun. Contoh, nun, lam, dan ro. Dia sama-sama di ujung lidah, ya, sama-sama di ujung lidah, sehingga dia bisa idgham. Mil ladun, mir rabbihim. Dan dengan ya dan dengan waw juga sama dekat. Miu, mai. Sedangkan kalau ikhfa enggak terlalu jauh, enggak juga satu makhraj, sedang, ya, pertengahan. Paham nggak maksudnya nih? Itu sebab terjadinya ikhfa. Sebelum Anda lanjutkan, paham ya? Kemudian kita masuk kepada pembahasan tulisan pada mushaf, ya. Tulisan ikhfa pada mushaf. Biasanya ikhfa itu yang nun sukunnya tidak tertulis nun sukun. Ini sudah ya, hapus ya. Tulisan pada mushaf ikhfa yang nun sukun tuh nunnya tidak tertulis tanda sukunnya. Sedangkan yang tanwin, tain, kasrotain, domatain, dia bertumpuk tapi tidak sejajar. Di situ ada istilahnya tuh, mutatabain.
Ya, coba lihat. Silakan dilihat. Tidak tertulis baru sukunnya. Ya, contoh nih. Oh, sukunnya itu yang terakhir saja. Ya, Oh, sukunnya. kalau yang nun sukun atau nun sukun tidak ada tanda sukunnya. Huruf kedua tidak ada tasdidnya. Kalau yang tanwin, dia tulisannya bertumpuk tapi miring, tidak lurus. Kalau izhar lurus. Perhatikan, izhar lurus. Perhatikan. Ana berikan contoh dulu nih. Apa? Nih contohnya. Aduh. Ya, ini yang nun sukun, ini yang tanwin. Di dalam mushaf standar Madinah, dia yang nun sukun tidak ada tanda sukunnya. Oh, nggak dikasih koma bulat. Gimana? Nggak dikasih tanda. Betul, nggak dikasih tanda begini nih. Koma. Tuh, nggak dikasih tanda seperti ini. Ya, ini untuk menandakan bahwa nunnya tuh harus diberi gunah tambahan, gitu maksudnya. Kalau dalam mushaf standar Departemen Agama Indonesia, setiap ada nun sukun dikasih begini semuanya, kasih tanda. Perbedaannya. Ya, nggak usah bingung ya. Jadi kalau nggak ada tanda, adalah dia bacanya berarti harus diberikan gunah tambahan. Sedangkan sebaliknya, kalau yang tanwin, dia sejajar tapi miring, nggak lurus. Kalau yang domatain, dia nggak numpuk. Kalau izhar, domatainnya begini, atas tuh. Kalau izhar, domatainnya atas bawah. Kalau ikhfa, domatainnya kiri kanan. Sama fatatain juga, dia numpuk tapi tidak sejajar, ya miring. Paham ya? Ini tulisan pada mushaf. Khusus untuk matatain yang berbeda. Fatatain, kasrotain, domatain. Sebenarnya numpuk atas bawah. Ya betul. Kalau yang ikhfanya itu Ikhfanya kiri kanan. Nanti silakan dicek. kalau matatainnya miring. Miring. Kalau izhar lurus dia, nggak ada yang lebih kiri kanan, lurus sama. Kalau kasrotannya sama ya Pak? Sama, miring juga. Miring juga. Bertumpuk tapi miring. Bertumpuk tapi miring. Ya, tulisan pada mushaf.
Paham? Paham ya? Jadi bagi antum yang membaca dengan mushaf Depak, ya biasa baca dengan mushaf Depak, nanti yang kayak gini-gini nggak ada tanda sukunnya dia. Ya. Nggak usah bingung ketika antum biasa baca mushaf Depak tiba-tiba bacanya Madinah, nggak usah bingung. Sama sebaliknya ketika antum biasa Madinah tiba-tiba baca Depak, ini kan harusnya ifa malah diizarin gara-gara tanda sukunnya. Jangan ya. Dan saran dari anak selalu memberikan saran, pakailah yang ini Madinah. Kenapa? Ya karena kita belajarnya ini ya. Sebenarnya tidak ada keutamaan dari sisi pahala, tidak ada. Ini semuanya Rosem Utsmani. Ya, Al-Qur'an yang ada di Indonesia itu semuanya Rosem Utsmani. Rosem itu apanya? Ininya nih. Kerangka tulisannya. Ya, kerangka tulisannya Rosem. Sedangkan nggak mungkin beda ya. Kalau terjadi perbedaan salah dia. Dia telah menyalahi rukun Al-Qur'an. Sedangkan kalau ini titik, tanda harokat, ya, tanwin, tanda sukun semuanya segala macamnya itu adalah dobet namanya. Ya, tanda baca aja. Itu juga ditemukan belakangan, ya, belakangan. Dahulu zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in belum ada. Ya. Belum ada. Ketika Islam mulai tersebar ke seluruh dunia, baru dibuat kaidah-kaidah ini untuk memudahkan cara membaca. Ya, jadi tidak usah nanti jangan terlalu kencang ya. Al-Qur'annya ini enggak Rosem Utsmani nih, salah, bukan. Rosem Utsmani. Bedanya adalah dobetnya. Paham ya? Dapat pahala ya, dapat pahala. Ya, kita sering salah ngomong ya. Rosem Utsmani atau bukan nih? Semuanya Rosem Utsmani. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang pembagian ikhfa ya, pembagian dan tingkatan ikhfa. Ternyata ikhfa itu setelah diteliti oleh para ulama, dia ada pembagiannya lagi, ada tingkatannya lagi. Ya, tidak dipukul rata ternyata seperti itu. Dan terbagi menjadi 3 berdasarkan makhraj ya. Dari mana parameternya? Dari nun sukun ya, ingat. Berdasarkan makhraj dari nun sukun, ikhfa itu terbagi menjadi 3. Pertama ada aqrab, kedua ada ausat, ketiga ada ab'ad. Aqrab, ausat, ab'ad. Ausat. Ya. Ab'ad. Sudah ya? Masih ingat nggak? Ya. Pak Kasmudi bisa ngikutin ya? Bisa ngikutin ya? Nanti kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Ana ulangi lagi. Jadi ikhfa berdasarkan letak makhraj dari nun atau tanwin, dia terbagi menjadi 3. Pertama aqrab, kedua ausat, ketiga ab'ad. Ya. Yang pertama, yang aqrab itu untuk 3 huruf, yaitu to, dal, dan ta. Ya. Yang berdekatan betul. Betul, yang berdekatan dari nun.
Jadi pembagian berdasarkan apa nih? Makhraj ya, dari huruf nun sukun. Kita lihat to, dal, dan ta. Kenapa sih dia dikatakan ifa yang paling dekat? Karena dia makhrajnya huruf to, dal, dan ta itu adalah di ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ini persis mirip, hampir mirip sekali dengan nun. Nun adalah di punggung lidah, sama-sama menyentuh langit-langit juga. Kenapa enggak zo, za, sa? Kenapa enggak zo, zal, Zai itu enggak. zai ada lagi kelompoknya nanti sama? Oh, iya. Tuh. Kenapa enggak ini zo, za, sa? Kenapa enggak sod, zai, sin? Sod, zai, sin. Padahal sama-sama di ujung lidah nih huruf-huruf tersebut. Karena kalau zo, zal, dan sa dia benar di ujung lidah, tapi ketemunya di sini. Lebih jauh. Zo, za, sa. Kenapa enggak sod, zai, sin? Dia di ujung lidah, tapi ketemunya di ujung gigi seri bawah. Masih ada celah. Kalau ini to, dal, ta sama-sama di ujung, sama-sama menyentuh langit-langit, maka dia adalah yang paling dekat. Kenapa ulama mengklasifikasi dia paling dekat? Agar tidak diidghamkan. Nun ketemu lam dan ro, idgham hukumnya sama-sama dekat dia. Lam dan ro di belakang nun, to, dal, ta di depan nun. Harusnya kan sama-sama idgham nih, ya enggak? Nah, itulah kenapa dibagi gini, agar dia tidak diidgham kan. Paham gak nih? Paham ya? Kemudian yang ab'ad. Kembali lagi ke sini ulang. Yang akrob itu tingkat kesamarannya paling tinggi ya. Tingkat kesamarannya paling tinggi. Jadi kalau ada yang baca sama, semua sudah sama. Itu dia. Semuanya pokoknya datar. Nah, ya. Semuanya dibaca sama, ini juga kekeliruan. Ya, kekeliruan. Ini juga berarti berdasarkan riwayat. Berdasarkan riwayat, betul. Jadi gini. Kalau kita kembalikan lagi, kenapa sih hukumnya begini begitu? Karena riwayat. Semua karena riwayat. Kenapa sih misalnya mat lazim 6 harokat? Kenapa sih mat tobi 2 harokat? Kenapa sih huruf rokhwah harus dirokhwahkan? Kenapa sih harus ada naber gitu kan? Kenapa sih diidghamkan, diifakan? Ya karena riwayatnya begitu. Bacaan yang kita dapatkan secara terus menerus, secara berantai seperti itu. Namanya belum ada kali itu ya. Dulu namanya belum ada, teorinya belum ada, riwayatnya sudah ada. Nah, tapi riwayat itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Teori hadir belakangan. Paham ya? Jadi kalau ditanya, kenapa sih hukumnya, misalnya antum ngajarin nih ya, ngajarin ke anak antum, naber mat lazim ya, 6 harokat terus ada naber. Walau dolin. Abah, kenapa sih dibacanya 6 harokat sama ada nabernya? Karena riwayat nah. Karena riwayat nah. Ya, ada betul karena riwayat, tapi ada penjelasannya saya. Kalau nggak tahu teori. Semua karena riwayat. Mat iwat 2 harokat nah. Karena riwayat. Kenapa mat iwat yang berlaku cuma fatatain, kasatain dan matain nggak berlaku mat iwat? Karena riwayat anakku. Iya. Ya, itu adalah jawaban paling simpel ya. Sama tatkala kita tidak tahu, Allahu a'lam. Kemudian kita ke yang paling jauh dulu, ab'ad. Ab'ad. Hurufnya adalah qaf dan kaf. Hurufnya ko apa qaf nih? Hah? Qaf. Kalau ko begini ko. Oh, udah ada fathahnya. Ko. Nama aslinya adalah qaf. Ko ini apa nih namanya Adrian? Kaf. Kaf apa ka?
kali. Itu kaf. Kaf ya. Kalau begini baru ka. Ya. Nah, jadi nama aslinya disebutkan. I know that. Ab'ad adalah ikhfa yang paling jauh. Jauh dari mana maksudnya Pak Joko? Dari mana maksudnya nih jauhnya? Dari nun ya, dari ujung lidah. Tuh, paham ya Pak Agus, Pak Kasmudi? Pak Kasmudi kelihatan nggak nih? Terlalu kecil nggak tulisannya? Kelihatan. Sini Pak Kasmudi majuan aja kalau nggak kelihatan. Ah, nulisnya susah soalnya. Ya, ikhfa ab'ad, ikhfa yang paling jauh yaitu ikhfa untuk huruf qaf dan kaf. Kenapa dia disebutkan ikhfa yang paling jauh? Karena hurufnya berada paling jauh, yaitu di pangkal lidah. Dari nunnya udah melewati beberapa makhraj. Dari nun nih melewati makhraj lam, melewati makhraj dot, melewati makhraj jim, shin, ya, baru dia ketemu sama kaf. Ke belakangnya lagi baru ketemu sama qaf. Dalam riwayat qiraah lain, riwayat Imam Abu Ja'far, huruf ghain sama kha itu juga dibaca dengan ikhfa. Ya, tapi pendapat yang paling terpilih di kalangan para ulama adalah ghain dan kha adalah dengan izhar. Kenapa ghain sama kha diikhfakan? Karena dekat sekali dengan qaf dan kaf. Ada yang mengatakan ghain sama kha itu bukan di tenggorokan lagi, di akar lidah. Di akar lidah. Di situlah khilafnya. Khilafnya di situ. Tapi kalau secara riwayat Secara riwayat yang paling terpilih, yang paling sahih insyaallah adalah izhar yang tadi goin sama kha ya. Dan menurut penelitian Dr. Aiman ya, antum tahu kan buku tajwid bergambarnya tuh yang suka ada gambar-gambar tenggorokan? Itu penelitian Dr. Aiman ya, selama bertahun-tahun dan mengajak tim ahli medis gitu kan, melibatkan tim ahli medis untuk apa namanya nih? Men-scan, melihat si isinya apa aja nih, kayak gimana. Kemudian setelah tahu diwujudkan dalam gambar visual. Ditulis letaknya ini di sini, ini di sini. Ternyata goin sama kho itu masih di tenggorokan gitu. Paham ya? Dan itulah pendapat yang terpilih. Secara riwayat ada, secara penelitian ilmiah juga ada. Dan poster-poster yang beredar tuh ya, yang suka kajian-kajian itu dari situ, dari Dr. Aiman. Gambar-gambar tenggorokan yang kemarin-kemarin antum bawa tuh semua tuh dari buku beliau Tajwid Musawwar. Ya, Masya Allah dia, beliau jasanya ya, Masya Allah. Ikhfa ab'ad karena dia paling jauh, maka tingkat kesamarannya rendah. Tingkat kesamarannya paling rendah sehingga tatkala diucapkan suaranya berubah menjadi eng. Kalau dalam bahasa Indonesia suaranya eng. Kenapa bisa jadi eng? Karena huruf qaf dan kaf sudah menempel langsung pada makhrajnya. Tadi ana ingatkan lagi, ikhfa itu adalah persiapan huruf nun ke makhraj huruf selanjutnya. Ya enggak? Ya. Nah, kalau qaf sama kaf ini udah nempel. Udah nempel ke tenggorokan nih. Minkum, min qabl. Sedangkan kalau huruf yang lain dia belum nempel. Antum, nempel belum lidahnya? Belum kan? Anfusakum, belum nempel. Ya kan? Sedangkan kalau qaf dan kaf dia udah nempel. Minkum. Akibatnya apa ketika dia udah nempel? Suara tidak lewat al-jauf. Al-jauf apa al-jauf? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kita tes ya. Ikhfa ab'ad, qaf dan kaf udah nempel makhrajnya. Sehingga suara kealingan, tidak bisa lewat al-jauf. Suara fokus dari gunnahnya. Coba antum ucapkan minkum. Ming, coba ming. Berhenti enggak? Berhenti kan? Ming, berhenti. Ming. Karena di sini udah ketutup, udah nempel. Ming. Coba huruf antum. Atum. Mildu.
karena dia belum nempel, dia masih persiapan. Begitupun sisa-sisa hurufnya ya. Fa, shin, sod, zai, dal, semuanya ini masih belum nempel, masih baru persiapan. Dia pertengahan sedang. Sedangkan yang ini sudah nempel, benar-benar nempel ke makhrajnya sehingga suaranya keluar dari hidung. Kalau antum ngucapin ikhfa abad tidak eng salah. Misalnya mikum salah, harus eng. Sebaliknya yang ini, yang lain jangan diengin karena nggak nempel. Jangan angtum, angfusakum. Banyak yang kayak gitu ya. Nah itu terbalik. Paham ya? Paham nggak sampai sini nih? Tapi banyaknya sama semua. Ustaz. Iya, kebanyakan Iya. karena IPA terus debungnya ini ya sama Betul. Ini dia. Untuk tingkatannya, terdengarnya kok kayak sama semua gitu ya. Iya, sama. Terdengarnya kayak sama semua. Inilah tipis di sini nih. Di akrob dan di ausat tipis sekali perbedaannya. Tapi yang paling jelas adalah di abad. Ketika antum mengucapkan akrob dan ausat seperti abad salah. Atau sebaliknya, ketika mengucapkan abad tapi seperti ausat dan akrob salah. Ini memang tipis dia. Bahkan ketika talaki, ya, anak gitu ketika talaki belum menemukan ya letak yang benar-benar berbeda banget antara ausat sama akrob. Paham kan? Tapi kalau abad jelas. Dibacanya tipis semua, nggak ada tebal-tebalan juga. Ustaz. Ini dia, itu kesalahan juga. Ya kita bahas. Lanjut ya. Yang bab ini udah paham belum nih? Ausat belum tadi Ustaz. Ausat tadi sisa hurufnya aja. Ya. Pertengahan. Ya, dia dibacanya sedang apa ya? Maksudnya pertengahan adalah hurufnya tidak terlalu jauh dari qaf dan kaf. Tidak terlalu dekat seperti to, dal, dan ta. Dia hurufnya sedang. Coba kita lihat hurufnya satu. Contoh nih. Huruf zo, za, sa, ya. Dia sama-sama di ujung lidah. Tapi dia ketemu sini, ujung gigi seri. Lebih jauh daripada ini. Tapi nggak sejauh ini. Sedang. Begitupun sisa-sisa lainnya. Fa, jim, shin, ya, seperti itu. Jim, shin. Kalau ya idgham. kalau ini itu kalau ini berbeda tengah-tengah. Tengah-tengah. Makanya betul, makanya pentingnya kita belajar makhraj supaya bisa tahu. Ngapalin maksud Ustaz. Tuh, hafalin makhraj dulu udah pernah hafal. Masih hafal nggak kira-kira nih? Kita saja Buat ujian Ustaz. Hah? Apa? Ujian lisan. Ujian lisan boleh nanti ujian lisan. Ya, ini pentingnya kita menguasai makhraj. Kalau nggak begini antum bingung. Antum bisa ngikutin nggak nih perkataan ana? Bisa ya, ngebayangin ya. Bisa. Kalau udah hafal insya Allah bisa Ustaz. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Kalau belum pasti mikir-mikir. Pakas Mudi udah pernah hafal gitu tuh. Setorannya paling jauh Pakas Mudi. Masya Allah. Ya barakallahu fiik, masya Allah. Ya, kita lanjut. Apakah membaca ikhfa tadi kata Akhi Aldo ya? Apakah membaca ikhfa itu ada tebal ada tipis ataukah sama rata semua? Jawabannya adalah sebagian ulama membaca ikhfa itu tidak membedakan ikhfa tebal, ikhfa tipis. Alasan mereka adalah karena ikhfa adalah suaranya dengung. Betul nggak? Dengung ya? Dengung dari huruf nun. Huruf nun adalah huruf yang tipis. Maka ikhfa-nya juga tipis. Nggak mempengaruhi huruf setelahnya. Pokoknya nun gunanya tipis, huruf setelahnya juga tipis. Alasan pertama. Alasan kedua, kata sebagian ulama tersebut adalah bahwa belum ditemukannya dalil yang tegas, tulisan karya ilmiah yang tegas bahwa mengatakan ikhfa itu ada yang tebal, ada yang tipis pada saat zaman dulu ya. Pada saat zaman dulu. Jadi belum ada yang mengatakannya di karya ilmiah, di matan-matan, di kitab-kitab tajwid yang mengatakan bahwa ikhfa itu tebal, ada tipis. Ya, ulama-ulama zaman dulu belum ada tulisannya. Sehingga
ulama zaman sekarang mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa ikhfa itu nggak ada tebal, nggak ada tipis karena belum ada nas yang tegas, ya belum ada nas yang sharih, gitu. Tapi ternyata kebanyakan ulama tidak memilih pendapat tersebut. Mereka mengatakan bahwa ikhfa itu bisa dibaca dengan tebal. Alasannya adalah pertemuan huruf-huruf hijaiyahnya. Pertemuan huruf-huruf hijaiyahnya. Ketika ikhfa bertemu dengan huruf yang tipis, maka gunahnya tetap ada. Tapi huruf yang selanjutnya dibaca tetap tipis. Sebaliknya, jika ikhfa bertemu dengan huruf yang tebal, gunahnya tetap ada, tapi huruf yang tebal tersebut ditebalkan. Paham gak nih? Paham ya? Dan ini adalah pendapat yang terpilih, disebutkan dalam Salsabilus Syafi' oleh Syekh Sulaiman Usman Murad bahwa ikhfa itu bisa dibaca dengan tebal. Syekh Sulaiman Usman Murad. Salsabilus Syafi'. Salsabil Asy-Syafi'. Sulaiman Usman Murad. Dia mengatakan wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la ila siwaha. Wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la ila siwaha. Wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la ila siwaha. Kurang lebih artinya seperti ini. Dan tebalkanlah gunnah apabila ia diikuti huruf-huruf isti'la. Apa aja huruf-huruf isti'la? Coba ana mau tanya, Bang Fahmi. Huruf-huruf isti'la apa saja sebutkan? Tebalkanlah gunnah ketika bertemu istilah. Ya. Dan tebalkanlah huruf-huruf gunnah apabila diikuti, dan tebalkanlah gunnah apabila diikuti huruf-huruf isti'la. Apa aja? Sod. Oke, tulis. Sod. Dot. To. Hah? Kof. Udah. Goin. Kho, ada lagi? Iya. Tunggu enggak termasuk. Kata Syekh, tebalkanlah gunnah apabila ikhfa'nya itu diikuti huruf-huruf isti'la, dan jangan ditebalin kalau nggak diikuti huruf-huruf isti'la. Ini adalah dalil yang terpilih bahwa ikhfa itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Dan berdasarkan riwayat dari talaki ke talaki, musyafahah wa musyafahah, adalah bahwa ikhfa itu ada perbedaannya tebal tipisnya. Ini adalah pendapat yang terpilih. Kenapa goin sama kho? Nah, goin sama kho dibaca ikhfa enggak, Pak Agus? Enggak, dibaca apa dia? Jelas. Apa namanya kalau jelas? Izhar. Kalau short dibaca ikhfa enggak? Pak Agus? Pak Agus. Pak Joko? Dibaca ikhfa. Iya. Kalau dot dibaca ikhfa enggak? Pak Kasmudi? Ikhfa ya. Ya, yang 5 ini dibaca dengan ikhfa. Yang 2 ini dibaca dengan izhar. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf istilah yang 5 ini, maka dia dibaca tebal. Sebaliknya, ketika nun sukun atau tanwin ketemu selain 5 ini, maka dibaca tipis sesuai dengan sifatnya. Ini adalah cara mengucapkan ikhfa. Sebagian orang yang tidak memperhatikan tebal tipis ini salah aja mereka. Salah, ya. Karena mereka telah menghilangkan sifat lazimah dari huruf-huruf istilah, ya. Sifat lazimah itu. Yang apa? Yang wajib harus selalu ada pada huruf hijaiyah dalam keadaan apapun, baik sukun maupun baik berharokat.
Paham ya sifat lazimah tuh di awal kita sudah bahas. Maka pendapat yang terpilih adalah ikhfa bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan ikhfa. Tadi dari kita apa? Dari nada apa? Salsabilus syafi. Salsabilu safi. Salsabilus syafi. Syafi apa sabi? Syafi. Syafi. Nah ya. Kemudian kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan ikhfa. Yang pertama, tidak memberikan gunnah. Antum, tidak memberikan gunnah tambahan maksudnya ya. Tidak memberikan gunnah tambahan. Ya, dia dilewatkan saja semuanya. Antum, mindu, anfusakum, minkum, langsung aja dia. Jadi izhar. Ya, ini biasa terjadi pada orang-orang yang belum belajar. Antum orang-orang yang sudah belajar jangan sampai terjadi. Aib ini. Ya, apalagi udah belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Aib. Ya, jangan sampai. Ya. Nah, ya. Nanti ketika ada restoran, ana dengar ada yang idghami gunahnya nggak pakai guna, iklab nggak pakai guna, ifa nggak pakai guna, aib. Antum aib. Ya. Udah belajar. Ya. Kemudian kesalahan yang kedua, tidak memberikan kesamaran dalam mengucapkannya. Tidak memberikan suara yang samar ya, suara yang samar dalam mengucapkannya. Kecuali koka kali. Kecuali ko dan ka. Atau tetap sama. Ya, boleh deh ya, boleh. Tidak memberikan suara yang samar saat mengucapkannya. Nanti di sini ada lagi nih rinciannya. Kemudian mengucapkan ikhfa yang ketiga ya. Mengucapkan seluruh ikhfa dengan eng. Nah, ya, mengucapkan seluruh ikhfa dengan suara eng. Ya, padahal yang boleh eng apa tadi? Qaf dan kaf. Mengucapkan semuanya dengan suara eng. Yang keempat, isba, yaitu menambahkan bunyi harokat. Minkum, banyak gini juga. Antum, isba ya, menambahkan durasi ya. Antum, durasi harokat. Antum harusnya langsung. Antum, minkum, enggak minkum. Nah, tuh. Nah, banyak juga ketika kita talaki menjumpai para pembaca Al-Quran begitu. Minkum, minkum, antum. Nah, itu ada ayunannya atau namanya istilahnya isba. Sesuai dengan nada. Sesuai dengan nada. Biasanya terbawa nada memang. Ya, isba ya. Kemudian tidak membedakan ikhfa tebal, ikhfa tipis. Tidak membedakan ikhfa tebal, ikhfa tipis. Dah, itu aja. Sekarang kita praktek ya. Silakan dilihat di buku, ada contohnya. Anda foto aja, Anda pinjaman foto. Nah, ini peserta ya.
Ya, antum mau masuk TV nih ya, acting yang rapi. Acting yang rapi. Ya, yang rapi, silakan majelis ilmu. Ya. Silakan kita praktek pada halaman berapa itu? 10 ya. Ya, silakan dibuka. Semuanya udah? Di sini diperhatikan ya, ifa yang tebal, ifa yang tipis, dan ifa yang qaf dan yang kaf ya. Diperhatikan. Yang pertama huruf shad. Nah ketemunya sama shad nih, berarti ifanya tebal ya. Amalan sholihah. Silakan. Nah, ketika menebalkan jangan juga isba. Amalau, langsung amalau, jangan amalau. Nah, itu isba namanya, ya. Karena ingin menebalkan jadi ada penambahan bunyi. Lanjut. Wala mau sabara. Yansurkum. Ya, silakan membawanya sama-sama. 1, 2, 3. Lagi. Willizi. Manza. Hati-hati ya, jangan nempel. Lidahnya siap-siap aja. Jangan nempel, lidahnya siap-siap aja. Liyunziro. Yauma idzin samaniyatun. Min samaratin. Unsa. Aliyang kabiro. Nah ini ang nih, ada muka ya, ang. Ali yang sampai mulutnya nggak bisa keluarin suara. Yang Ali yang, coba yang lagi 1, 2, 3. Ali yang kabiro. Masih ada suara sumbang nih, ulangi lagi, ang ya. Ali yang kabiro. Mangkana. Tipis ya. Yang kusuna. Mana sekarang? Walikullin ja'alna. Ya, lihat kasrotainnya tidak sejajar kan? Tidak lurus kan? Ya. Man jaa. Yunjihi. Alimun syar'a. Faman syahida. Yunshi'u. Ya, itu ya beberapa contoh cara mengucapkan ikhfa. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ustaz, kalau yang apa kalau misalkan a-nya nggak dibaca itu berhentinya kayak gimana? Oh,
apa Iya, seperti itu. ngerem. Manja. Ya. Soalnya bener gitu saat waktu Imam Hanaba yang apa tuh yang dari Yaman. Dari Yaman Syekh ya. Ya, ini ada hamzah di akhir kata, sebelumnya ada mat. Ya, ini di sini bisa jadi mat wajib dan juga bisa jadi mat arid, ya. Kalau dia wasol dia mat wajib. Tapi kalau dia wakof di sini berbeda pendapat. Dia tetap mat wajib atau mat arid. Karena kan hamzahnya disukunkan, ya enggak? Ya, Terus ngerem Ustaz. harus ngerem. Dan ada naber, yang penting di sini ada nabernya ya. Ada naber. Jangan mana hamzahnya? Kalau Hilang hamzahnya. lahan Jali. Lahan jali ya, menghilangkan satu huruf. Lahan jali. Ya. Kalian paham? Alhamdulillah. Kalau kita latihan ini berarti kayak yang paling atas itu mas iman. Jadi kalau ini nggak usah dibuat kalau latihan. Oh ya, ini latihan. Boleh. Sebenarnya kenapa Anda nggak ini pengen Anda baca harokatnya semuanya aja. Ini enak baca semua. Ya. Tapi kalau lagi baca Al-Qur'an jangan ya. Ya. Baca Al-Qur'an ikutin kaidah-kaidahnya. Lagi yang mau tanyakan seputar ikhfa. Ya, Ana yang pengen bertanya nih, kalau enggak ya, Ana yang pengen bertanya nih. Ya. Ikhfa secara bahasa apa artinya tadi? Ya, yang untuk online kita cukupkan dulu ya. Yang offline tetap lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.